alas mengenai alas kaki, saya kira banyak juga hal yang perlu kita bicarakan. Bapak Ibu, sebagaimana telah kita lakukan berkali-kali, ini yang mungkin keempat kalau saya tidak salah ngobrol-ngobrol mengenai ekspor ini. Tentu kita berharap melalui kegiatan ini bisa kita bertukar pikiran, bisa bertukar informasi, bisa memberikan bimbingan kepada kita semua, sekaligus juga seandainya ada unek-unek yang selama ini disimpan, silakan juga disampaikan di forum ini, karena kami siap mendengarkan, mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau menjadi dasar baik kami dalam memberikan fasilitasi, misalnya merubah peraturan misalnya atau kebijakan dan lain sebagainya. Tentu banyak hal yang kami tidak tahu dari lapangan, dari Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha yang sehari-hari berhadapan dengan situasi di produksi, di pemasaran dan lain sebagainya. Kami dari Kementerian Perdagangan berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini supaya ada komunikasi yang intens antara pelaku dengan kami di Kementerian Perdagangan dan juga Bapak Ibu lainnya dari kementerian instansi yang membina ekspor. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan bahas alas kaki, namun sebagaimana maksud dari pertemuan kita untuk ngobrol-ngobrol ini, kita hanya bicara mengenai di dalam negeri. Maksudnya adalah semua proses yang terjadi di dalam negeri untuk persiapan Bapak Ibu ekspor. Nah, tentu apabila di dalam negeri masih banyak masalah, masih banyak hambatan yang kita hadapi, ekspor kita akan tidak lancar. Untuk pasar luar negeri ada lagi masalahnya. Di pasar tujuan ekspor, nah tentu saja setiap negara memiliki kebijakan dan ketentuan yang beda. Tetapi hari ini kita membatasi diri untuk hanya berbicara mengenai proses di dalam negeri sampai ke perbatasan, ke border, ke pelabuhan ekspor. Jadi bisa saja masalahnya kita lihat kecil, tetapi bagi pelaku usaha mungkin sangat menghambat, meskipun kami misalnya dari kementerian melihat ini urusan kecil misalnya, tapi kalau pelaku usaha tentu memiliki pandangan tersendiri dan tentu kami ingin mendengar itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini telah hadir dari instansi lembaga yang berkaitan dengan alas kaki ini. Silakan kita berdiskusi, terbuka saja. Seandainya ada hal-hal yang selama ini tersimpan, tetap tidak bisa disalurkan melalui jalur-jalur resmi, mari kita lakukan melalui jalur informal hari ini. Kita mengajak kita bersantai, berbicara, membincangkan apa yang kita hadapi hari-hari, supaya tidak ada jangan segan-segan lah. Artinya jangan sampai ada batas antara kita untuk hal-hal ini. Kita tahu maksudnya adalah dari semua yang kita bicarakan hari ini untuk peningkatan ekspor kita. Alas kaki adalah salah satu produk dari Indonesia yang cukup kuat di secara kita punya craftsmanship-nya, kita punya keahlian, kita punya bahan baku dan sebagainya. Meskipun tentu banyak juga yang kita datangkan dari luar ya untuk bahan baku. Kita berharap melalui kegiatan ini kita memperoleh informasi yang lengkap. Nah, Bapak Ibu, tadi saya juga diinformasikan berada di luar Jakarta, di luar Indonesia. Nah, memang kami pun sekarang sedang mempersiapkan bagaimana kesiapan Indonesia untuk hadir di World Expo
di Dubai 2021 ini. Dubai Expo 2020 namanya, tetapi dilaksanakan mulai nanti bulan Oktober tanggal 1 selama 6 bulan. Pavilion kita hampir sudah selesai. Kami memeriksa pavilion dan kita berharap pavilion ini menjadi satu sarana, satu cara kita untuk mengenalkan Indonesia, betapa potensi Indonesia itu di dalam perdagangan, pariwisata, ekonomi dan sebagainya itu bisa kita munculkan. Karena bagaimanapun perdagangan tidak akan bisa berlangsung baik seandainya mitra kita tidak begitu mengenal kita. Atau hubungan ekonomi, hubungan antar negara tidak akan baik apabila mitra kita tidak mengenal. Jadi mudah-mudahan saja apa yang kita siapkan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Saya kira demikian dari saya. Nanti saya pun tidak bisa mengikuti secara lengkap karena saya harus juga ke lapangan memeriksa kembali apa yang sudah dilakukan, sudah dipersiapkan oleh ya perlu memeriksa konstruksi, perlu memeriksa kesiapan manajemen dan lain sebagainya. Tentu saya nggak bisa berlama-lama nanti dalam pertemuan kita ini. Jam 7 saya harus tinggalkan. Terima kasih kepada para narasumber yang hari ini telah bersedia untuk memberikan pencerahan untuk kita. Saya kembalikan kepada Bu Rita atau Pak Eka untuk nanti dilanjutkan moderatori percakapan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Demikian. Baik, Pak. Ya, selamat tugas, Pak. Terima kasih, Pak Dir. Oke. Kalau begitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, kami mengharapkan kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Jika tidak bersedia juga tidak apa-apa. Kami ingin melakukan sesi foto virtual. Mohon dibantu Mas Rizky. Oke, sebentar. Kita hitung dulu. Sudah siapkah? Siap. Oke. 1, 2, 3. Karena cuma satu layar, jadi cuma sekali aja. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan. Oke, kita masuk ke acara inti. Mungkin akan dipandu oleh ya, Ibu Rita. Saya persilahkan Ibu Rita untuk memandu diskusi kita pagi hari ini. Silakan Ibu Rita yang terhormat. Terima kasih Mas Eka, Bapak Ibu para pelaku usaha khusus di bidang alas kaki maupun produk di luar alas kaki. Terima kasih telah bergabung dengan program rutin yang diadakan oleh Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor. Untuk tema hari ini kita membahas tentang alas kaki dan bergabung juga para narasumber yang telah berpengalaman untuk memberikan informasi terkait isu-isu aktual, hambatan, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha bisa disampaikan pada diskusi hari ini. Untuk menyikat waktu, kita mohon kepada dari Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan akan disampaikan oleh Bapak Aldo tentang terkait dengan persyaratan proses ekspor produk alas kaki. Silakan Bapak Ibu menyimak, apabila ada pertanyaan bisa langsung menanyakan atau di akhir nanti setelah diberikan informasi presentasinya. Silakan Pak Aldo, terima kasih. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi. Silakan Pak Aldo. Dengar suara saya? Halo. Ya, dengar Pak. Sudah dengar Pak. Sudah dengar. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Terima kasih atas Maaf Pak, suaranya tadi ada, sekarang hilang Pak. Maaf Pak. halo. Pak Aldo suaranya kurang keras. Halo, halo. Nah, sudah Pak. Itu lebih baik Pak. Bentar ya, saya masukin aja ini. Oh siap. Terima kasih Pak. Bentar ya. Sudah cukup jelas? Ya. Jelas ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mohon izin juga Pak Direktur kami, karena di pagi hari ini ada acara ini acara alhamdulillah masih suasana syawalan kami. Izin Pak, suaranya putus-putus sekarang Pak. Maaf Pak. Halo. Ya. Jelas? Iya, iya. Jelas ya? Iya, sementara jelas Pak. Ya. Menyampaikan minal aidin wal faizin. Baik. Mempercepat waktu kurang lebih 20 menit ya Pak, pemaparan materi pada hari ini mengenai persyaratan dan proses ekspor untuk produk alas kaki. Next. Perlambatan ekonomi akibat pandemi dapat memberikan gangguan pada kinerja perdagangan akibat dari melemahnya permintaan pada rantai pasok global dan harga komoditas yang pernah dipakai. Namun dampaknya kinerja ekspor memiliki Indonesia pada Januari tahun 2021 mulai berangsur membaik dan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di layar terlihat bahwa ekonomi secara domestik naik 17,4% dari salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi produk alas kaki ini merupakan produk strategis Indonesia. Salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, sekaligus menjadi kontributor penyerapan tenaga kerja nasional. Kontribusi ekspor alat kaki terhadap ekonomi cukup signifikan, sebesar 3,2% sepanjang periode Januari 2000 atau menempati urutan ke-9 seperti di layar dari total HS 2 digit daripada produk. Next. Tercatat ekspor alas kaki secara kumulatif naik sebesar 10,9% dari 1,33 miliar dolar selama Januari tahun 2020 menjadi 1,48 miliar pada periode yang sama di tahun 2020. Sedangkan total impor alas kaki itu sebesar 19,77% dari 263 miliar dolar menjadi 173 juta US. Untuk kenaikan nilai ekspor serta penurunan nilai impor yang cukup signifikan ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Maret 2021 mengalami surplus sebesar 1,5
Kenaikan ekspor alas kaki pada periode Januari-Maret 2021 ditopang oleh sepatu olahraga. Share terhadap ekspor alas kaki nasional mencapai 68,4%, dan ini pertumbuhan sebesar 10,3%. Next. Sebagian besar alas kaki Indonesia masih diekspor ke negara-negara tradisional. Amerika Serikat dengan share 28,7%, China dengan share 15,2%, kemudian Belgia dengan share 10,7%, dan Jerman dengan share 7,2%, serta Jepang dengan share 5,5%. Yang ada pada layar, teman-teman dapat lihat ya. Daya saing produk alas kaki nasional juga cukup baik. Lihat pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-6 eksportir alas kaki terbesar. China, Vietnam, Italia, Jerman, Belgia, dan Belgia. Namun, memang market share-nya masih sebesar 3,6%. Masih jauh tertinggal di bawah negara tetangga. Vietnam, market share sebesar 11,9%. Adapun pasar alas kaki terbesar di dunia berada di Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, dan next. Pandemi meningkatkan preferensi konsumen terhadap alas kaki kasual dan olahraga. Kira-kira tipe alas kaki itu tidak akan berubah dalam didapat informasi berdasarkan survei yang dilakukan World Footwear. Sebanyak 77% responden pangsa pasar sneaker. 63% responden memprediksi bahwa pangsa pasar akan meningkat, dan 50% responden memprediksi alas kaki dengan bagian akan meningkat. Sementara itu, 47% responden memprediksi alas kaki wanita klasik dan akan mengalami penurunan, dan 59% responden alas kaki pria klasik juga akan mengalami seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ya, yang mungkin sekarang masih bersepeda, langka, dan alas kaki juga meningkat dan sebagainya. Ini juga memang juga mengalami dilakukan. Next. Namun demikian, diproyeksikan konsumsi alas kaki global akan meningkat di tahun 2020. Yang 39% responden survei memprediksi konsumsi alas kaki hingga 5% dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan hanya 8% buruh di atas. Kita responden juga memprediksi konsumsi alas kaki global dapat kembali ke level sebelum pandemi. Yang tergambar di slide. Next. Dari sama dengan dapat 3 tantangan terbesar yang harus dihadapi
pandemi. Ya, permintaan global, domestik yang menurun, serta kesulitan keuangan. Ini salah satunya juga tentunya hal seperti ini juga tidak hanya menyerang dalam berdampak ya, sementara tantangan lainnya yang dihadapi adalah terkait harga bahan baku. Ini penting. Kemudian juga kompetisi di pasar global dan domestik. Kemudian juga ada ini permasalahan terkait sumber daya manusianya, berkaitan juga dengan skill. Kemudian ada NPMS. Apa itu NPMS? Human Qualification dan standar sebagainya yang kan dalam cara impor tidak ada impor pun juga dalam acara ini tidak berkembang impor kait nanti yang namanya sebagian juga dan ini yang kita harus pada pagi hari or ini di acara yang sama untuk yang produk SCV ya untuk produk-produk alas kaki yang adalah lapas, apa itu lapas? Larangan dan pembatasan instrumen perizinan yang harus kita melakukan penelitian terkait itu alas kaki. Ada yang lapasnya dikenakan kursi impor serta RS atau terkait dengan Permendak nomor 8 2020 atau Permendak 78 2020. Karena produk yang hanya dikenakan lapas 8 atau dalam 80 tahun 2000. Next. Kami dari Jakarta sudah melakukan beberapa kali terkait upaya pengembangan ekspor, kemudian juga melakukan acara agensi, salah satunya adalah kami melakukan identifikasi. Tapi identifikasi permasalahan kendala kita perlu yang dialami oleh teman-teman melakukan dan sebagainya bakal lengkap. Nah, setelah kami melakukan itu ada beberapa poin yang kami rangkum. Kurang lebih ada 8 strategi untuk meningkatkan kinerja ekspor dengan pandemi. Yang ada pada layar. Nanti teman-teman ujian bila teman-teman pelaku usaha kan dapat sokopi monggo nanti. Yang pertama itu fokus pada produknya saja. Yang jadi fokus dulu ke produknya yang ekspor,
mencari informasi apa yang sedang kekinian dan sebagainya. Karena banyak media berdigital dan juga fokus pada itu ya nanti bisa di mix dengan yang namanya inovasi dan sebagainya. Artinya menjadi sesuatu yang terbaru, yang unik dan sebagainya. Ini ada ciri khas atau kearifan atau apapun sebetulnya yang bisa membuat menarik baru yang ada atau yang mengalami. Kemudian yang kedua, relaksasi diri terkait tiga fokus ke alas kaki. Kebetulan pada acara kami untuk alas kaki, alhamdulillah terkait kebijakannya untuk tidak ada instrumen yang artinya dapat kita bebas startup, bebas ekspor. Sementara untuk yang ekspor itu tadi yang disampaikan AS dan barang masuk keluar dikatakan dengan standar AS melalui UMKM mungkin jadi bingung apa itu postal atau partai. Kita diskusi lah juga ada Mas Damar diskusi lagi. Kemudian yang ketiga, mempermudah serta mempercepat pelayanan surat keterangan asal SKA ya, dan perizinan ekspor impor. Mempermudah dan mempercepat pelayanan surat keterangan. Mungkin Mas Damar lah bisa lebih apa itu SKA, mana caranya, bagaimana treatmentnya, bagaimana dan sebagainya. Sudah online. Pada akhirnya semua perizinan ekspor impor di Kementerian Perdagangan itu online. Bukan sekali sudah online, tapi kami dari Kementerian Perdagangan selalu bisa menyempurnakan sistem, menyempurnakan pelayanan dan sebagainya. Bagaimana caranya mendorong teman-teman melakukan. Yang keempat, menyediakan pelatihan bagi para calon eksportir baru, isinya UMKM. Mungkin pas juga nih untuk poin 4, karena kalau saya lihat di undangan, ini pesertanya ya kebanyakan dari UMKM. Ya, pelatihan, mungkin teman-teman dikirimkan nanti ya berkoordinasi di KPE ya. Tapi ini bisa nanti berkoordinasi dengan teman-teman PPI di Grogol terkait pelatihan siapa mekanisme saya kurang dan tim. Yang kelima, optimalisasi regulasi dan implementasi pada informasi. Ini dari 1, 2, 3, 4 tadi itu hukum juga terkait dengan e-commerce bagaimana, seperti apa, dan sistemnya pas mendukung. Artinya sejalan teman-teman pelaku UMKM yang semangat, juga jelas, sistemnya ada, pelayanan yang bagus dan sebagainya. Sempurna lah artinya. Dan pasti nanti akan selalu mengupdate, memudahkan sebagainya. Melakukan terkait dengan regulasi, mungkin teman-teman UMKM, saya juga tidak hafal ini yang hadir dari UMKM, mungkin regionnya mungkin DKI, Jabodetabek, atau di luar itu
kurang tahu. Jadi saya rasa teman-teman dinas Perindak di domisili teman-teman pelaku di arahnya sudah mendapatkan informasi dengan NG yang sudah tahu lah itu sudah jalan tahun lalu. Mungkin manakala ada teman-teman di sini belum mengerti apa NG, itu juga nanti bisa melihat dan proses betul ID bagaimana persyaratannya, nggak lama kok, nggak ribet dan sebagainya, semua online. WNB sebagai pengganti PDB tetapi dari itu juga bila laporan ekspor, bila mana ekspornya sudah terkena latas, itu pakai NIB. Jadi sepanjang barangnya tidak dikenakan latas, artinya juga tidak barang dilarang dan tidak harus dipenuhi oleh suatu atau beberapa perizinan yang terkait dengan barang tersebut. Seperti itu. Jadi duduk penelitiannya dapat dokumen tambahan untuk custom bill pada saat. Lalu yang keenam, meningkatkan trade financing melalui programnya National Interest Account. Ini adanya di teman-teman di Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Mas Damar. Hanya mungkin setahu ini hanya beda sedikit atau beda terkait ini kayak pembiayaan lah ya, pembiayaan. Saya belum update kembali nih, nanti Mas Damar bisa terkait ini walaupun tidak di sini. Kaitan dengan pembiayaan yang biasanya kerjasama dengan LPEI kalau tidak salah. Jadi mungkin Mas Damar bisa menginformasikan siapa PIC-nya untuk poin 6 dari Direktorat. Kemudian ada peningkatan akses pasar melalui pengeluaran fasilitasi informasi ekspor. Nah ini peningkatan akses pasar melalui pengeluaran fasilitasi ekspor mungkin biar teman-teman di Jenpen, KPE dan Direktorat lainnya di Jenpen juga. Saya rasa kontribusinya sangat besar akses pasar ini melalui gerakan seperti kamera, visi dagang dan sebagainya. Ini kita dan tim bisa menyampaikan informasi hal ini. Kemudian juga untuk ini juga diperkuat kembali adalah teman-teman IDPC atasnya sebagai marketing penelitian bisa jemput bola bagaimana caranya mempertemukan buyer dan pelaku usaha. Medianya ada yang terexpo atau misi dagang tadi lah. Nah, teman-teman di atas perwakilan di yang tempatkan di luar negeri dari selalu berlomba-lomba bagaimana caranya mendapatkan buyer agar teman-teman bisa domestik dapat mengekspor dan produk kita dapat bersaing di atau pada negara. Yang terakhir, meningkatkan daya saing dan pengembangan produk ekspor. Nah ini teman-teman juga dapat membantu saing atau memulai promosi dan sebagainya, pengembangan ekspor, melakukan inovasi, menciptakan produk yang baru, kaya, penampilan dan sebagainya. Memang skill berkreasi sesuatu yang memang ini seni ya caranya lain dari yang lain untuk produk yang berorientasi. Next. Ini selintas berbicara ekspor. Pada dasarnya ya,
semua barang bebas ekspor, kecuali barang dibatasi ekspor. Barang ekspor atau dibutuhkan lain oleh Indonesia. Terkait ekspor, ini diatur oleh Permendak nomor 13 tahun 2017 tentang ketentuan umum di bidang. Nah, ini dasar pembuatan ekspor. Mungkin nanti teman-teman bisa membacanya slide yang ditampilkan oleh teman-teman. Dan pelarangan. Ini udah mau habis dia kayaknya. Ya, Bu Rita. Pak Aldo, maaf kurang 2 menit lagi. Baik, Bu Rita. Next. Ini kelompok ekspor untuk hitam. Tadi ada bebas, dibatasi dan dilarang. Yang dari awal, semua jenis barang yang untuk dibatasi dan dilarang. Dan alas kaki termasuk jenis barang yang bebas. Dan ini persyaratan program ekspor ini prosedur ekspor dalam tujuan itu sepertinya apa namanya flowchartnya, gambarannya, prosedurnya semestinya ini style tunggal kurang lebih seperti ini. Next. Nah ini ada keterangannya tadi ya. Tadi ada nomor apa namanya keterangannya. Next. Next. Ini sama seperti tadi itu, ada yang INSP dan sebagainya, ini ada pelayanan di Pabin penting tadi yang B, PO, dan INSP terkait HS latas dan sebagainya, melihat apakah barang tersebut dan atas dia barang berat gratis, tidak melakukan login, tidak perlu mengapa bisa bahwa semua pun bisa mengakses bantu keasalan barang baik. Terima kasih Dita. Terima kasih Pak Aldo telah memberikan informasi yang begitu jelas mengenai prosedur persyaratan alas kaki. Dan di saat pandemi juga alas kaki ekspornya naik 10,98%. Ini merupakan peluang ya Bapak Ibu pelaku usaha untuk lebih meningkatkan ekspor produk alas kaki. Apabila ada tanya jawab nanti setelah acara ini ya Bu, presentasi yang kedua dilanjutkan oleh dari Direktorat Fasilitasi Ekspor Impor di Jendaglu dengan tema pemanfaatan SKA dalam menembus negara tujuan ekspor. Kami persilakan Pak Damar. Selamat siang Pak Damar, kami persilakan. Siang Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya
saya mohon izin ini tidak mengaktifkan layar mungkin karena biar apa namanya sinyalnya tidak terganggu, tidak terputus ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Dama dari Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan terkait memanfaatkan surat keterangan asal dalam menembus negara tujuan ekspor. Ya, langsung saja. Nah, ini seperti kita ketahui bersama, kita ada beberapa kerjasama perdagangan bebas atau FTA, Trade Agreement, dengan negara lain ya. Nah, di dalam Free Trade Agreement itu ada beberapa perjanjian, di antaranya perjanjian barang. Nah, di dalam perjanjian barang maka ada pengaturan di situ, yaitu ada pengaturan untuk ketentuan asal barang dan juga untuk penerbitan SKA-nya atau surat keterangan asal atau dokumen keterangan asal. Ya, next, lanjut saja. Nah, apa itu ketentuan asal barang? Ketentuan asal barang itu adalah peraturan mengenai penerapan barang Indonesia. Nah, kalau untuk apa namanya SKA sendiri atau surat keterangan asal itu adalah dokumen pendukung untuk barang ekspor impor yang menunjukkan asal barangnya. Jadi kita ambil contoh tadi, ya. Kalau manusia itu kan kalau apa namanya kita berpergian ya ke luar negeri itu membutuhkan identitas seperti paspor misalkan. Nah kalau barang itu untuk mengetahui asal usulnya itu menggunakan SKA surat keterangan asal atau di dunia internasional disebut Certificate of Origin atau SKA. Nah fungsinya SKA selain tadi menentukan asal barang, dalam kerangka perjanjian FTA itu, perjanjian perdagangan bebas, itu bisa mengurangi atau membebaskan dia masuk barang ekspor kita di luar negeri, di negara tujuan ekspor. Jadi misalkan Bapak Ibu ada SKA, ekspornya disertai oleh dengan SKA atau CO, maka nanti pihak buyer atau importir negara tujuan itu dapat mengklaim pembebasan biaya masuk. Nah, jadi barangnya akan menjadi otomatis akan lebih murah ya karena apa namanya harga tadi apa namanya tidak dikenai biaya masuk gitu. Jadi akan kemungkinan besar akan lebih murah dan barang kita akan lebih kompetitif di negara tujuan ekspor. Nah, ya next lanjut. Lanjut, Mas. Yuk, bisa dilanjut. Bisa dilanjut, Mas? Tolong. Ya, ini untuk implementasi ketentuan asal barangnya ada 3 syarat utama agar memenuhi ketentuan asal barang yang diperjanjikan di FTA tersebut. Yang pertama itu adalah memenuhi kriteria origin. Kriteria origin itu mudahnya itu ada perubahan dari ada proses di situ. Jadi misalkan kita beli apa namanya kain, terus nanti kita olah menjadi garment atau menjadi baju. Jadi ada perubahan bentuk lah, ada proses di situ. Tidak hanya packing, misalkan kita impor dari Cina apa namanya sepatu, terus kemudian kita ganti labelnya, kita packing jadi made in Indonesia, tidak seperti itu. Itu tidak memenuhi ketentuan asal barang. Jadi kalau mau bikin sepatu sendal ya boleh kita impor bahan bakunya dari luar,
Tapi ada proses di situ menjadi barang tersebut menjadi barang Indonesia. Kemudian pengiriman harus langsung, misalkan kita ekspor dalam rangka FTA ASEAN ya, misalnya kita ekspor ke Malaysia nih, sepatu kita ekspor ke Malaysia, bisa juga nanti pengirimannya atau BL-nya, shipping-nya itu harus langsung, misalnya dari Jakarta langsung ke Kuala Lumpur. Nggak boleh transit dulu ke negara lain. Boleh transit tapi kontainernya tidak dibongkar muat. Jadi hanya sifatnya transit kapalnya saja, tapi tidak boleh diturunkan di custom clearance bongkar muat di negara lain seperti itu. Yang ketiga, syarat yang ketiga itu pengisian CO-nya, SKA-nya itu betul, gitu. Tidak ada kesalahan, maksudnya kan ada formnya tidak salah, gitu. Pengisiannya, tata caranya. Yang lanjut. Nah, ini dokumen keterangan asal ada apa aja. Nah, ini dasar hukumnya dulu. Ada beberapa dasar hukum, tapi yang utama itu ada Permendag 24 tahun 2018. Ya, lanjut. Nah, ini Permendag 24 ini mengatur apa? Ini mengatur tentang terkait formulir SKA dan SKA elektronik, terus pengajuan hak akses. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat PO itu ngajukan hak akses dulu. Itu ke instansi penerbit SKA terdekat. Nah, itu yang kita sudah tunjuk di seluruh Indonesia itu ada 96, jadi nggak usah khawatir. Apalagi di kota-kota besar ya, Pulau Jawa itu paling banyak lah. Terus kemudian kita juga sudah permohonan penerbitan SKA ini sudah online pakai web gitu. Nah, dokumen pendukung tuh ada invoice, packing list, kemudian ada BL atau RW bill, kemudian ada CED. Nah, lanjut, next. Nah, ini jenis-jenis SKA, kita sudah melakukan beberapa SPA, kita ada sekitar 14 SKA preferensi tadi. SKA preferensi itu selain bisa membuktikan asal-usul barang, juga bisa mendapat pembebasan atau pengurangan biaya masuk, manfaatnya seperti itu. Nah, kalau yang non-preferensi memang hanya untuk mengetahui asal-usul barang. Tapi ini juga sangat bermanfaat, apalagi saat ini kan ada perang dagang ya beberapa negara, contohnya Cina atau Amerika. Nah, untuk mengetahui oh ini barang Cina, oh ini barang Indonesia ya pakai SKA. Walaupun SKA non-preferensi itu sangat bermanfaat sekali agar tidak terkena biaya masuk tambahan atau biaya masuk anti dumping gitu. Yang lanjut. Nah, ini web kita sudah online sistem melalui ESKA. Silakan nanti kalau mau lihat-lihat, ini alamatnya juga sudah jelas di sini. Lanjut. Nah, ini IPK tadi yang 96 itu yang memiliki titik merah. Sudah ada Sabang sampai Merauke. Nah, umumnya memang ada di dinas ya, di dinas perindak. Biasanya baik itu provinsi, kabupaten atau kota. Tapi yang lainnya juga sudah kita tunjuk sebagai IPK. Contohnya di KEK, kemudian ada di kawasan berikat, bagian non berikat. Lanjut. Ini untuk verifikasi SKA, memang penerbitan SKA akan dicek oleh baik cukai atau custom negara tujuan ekspor. Apakah SKA ini betul-betul produk Indonesia atau tidak, pengisiannya betul atau tidak, yang ada verifikasi SKA. Nah, ini untuk progresnya memang nanti yang menjawab kerjasama antara eksportir dengan instansi penerbit SKA. Tapi nanti kita akan dampingi juga kalau memang ada kesulitan dalam menjawab. Yang lanjut. Nah, kita juga sudah menerbitkan SKA elektronik, tapi masih terbatas. Untuk negara ASEAN ini sudah 1 Februari, kemudian Korea juga 1 Februari 2020.
ke Cina kita juga sudah 15 September 2020. Nah, nextnya ini kita lagi penjajakan dengan Jepang untuk pertukaran datanya secara elektronik. Lanjut. Selain tadi menggunakan form, terus menggunakan SKA elektronik, artinya tidak menggunakan form SKA ya, memang betul-betul datanya hanya elektronik. Satu lagi kita ada namanya deklarasi asal barang. Nah, ini lebih advance lagi, artinya lebih maju lagi. Memang ini tidak semua eksportir kita tetapkan bisa menggunakan deklarasi asal barang. Jadi eksportir tertentu yang sudah memenuhi syarat bisa menggunakan deklarasi asal barang, kita tunjuk dulu ya. Mereka misalkan mau pakai DAB ya menggunakan permohonan dulu, nanti kita verifikasi, nah kelebihannya apa di sini? Untuk DAB itu eksportir tidak perlu datang ke TK, nanti lebih suasana asal, cukup nanti di invoice-nya nanti akan tercetak deklarasi asal barang. Jadi kapanpun, dimanapun 24x7 ya bisa menentukan DAB ini gitu kan. Nah, nanti langsung di invoice-nya itu dicetak terus langsung dikirim ke negara tujuan ekspor. Jadi tanpa perlu ada dokumen, tanpa perlu ada surat keterangan asal lagi, tanpa perlu ada formnya lagi. Seperti itu. Nah, ini baru ke Uni Eropa, terus kemudian ke negara ASEAN, kemudian juga ada Indonesia, Australia juga sudah bisa. Nanti next-nya mungkin kita lanjutkan perjanjian-perjanjian yang baru, kita gunakan DAB ini agar lebih memudahkan eksportir, ya. Gitu, tanpa perlu datang ke IKSA. Ya, mungkin demikian secara singkat, mungkin nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi itu lebih baik agar lebih memahami. Ya, mungkin demikian. Terima Ibu. kasih Pak Damar. Sama-sama, Ibu. Informasinya jelas sekali tentang SKA ya, penggunaan SKA prosedur di negara tujuan ekspor. Tadi dijelaskan apabila Bapak Ibu ada yang ingin ekspor misalnya ke negara ASEAN atau negara Eropa, silakan nanti Ibu bisa menanyakan Bapak Ibu kepada Pak Damar. Berikutnya adalah sharing kesuksesan kepada pelaku usaha. Ada yang bisa memberikan sharing? Pelaku usaha di bidang alas kaki? Kalau tidak ada, kami akan memberi floor ya. Apabila Bapak Ibu akan bertanya, silakan Pak. Bisa melalui online, bisa melalui... Silakan Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa saya bertanya nih kepada saya akan bertanya izin ya kepada Mas Aldo. Pak Aldo, saya ingin bertanya, tadi disampaikan Pak Aldo 8 strategi untuk peningkatan ekspor alas kaki. Yang saya ingin tanyakan kan ada selain SKA, kemudian SKA, dan ada pelatihan-pelatihan bagi para eksportir. Mungkin Pak Aldo bisa menjelaskan pelatihan apa saja yang diberikan kepada pelaku usaha atau sharing supaya pelaku usaha bisa mengetahui bagi eksportir baru atau untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka ekspor. Silakan Pak Aldo. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Silakan Pak Aldo. Mungkin pelatihan yang diadakan Daglu apa melalui PPI atau pelatihan seperti apa? Untuk pelatihan tersebut, jadi salah satu treatment di kami di Daglu. Suaranya terputus-putus nih. Halo Bu.
Ya Bu. Halo Bu. Jelas Bu suara saya Bu? Jelas Bu? Halo. Jelas. Jelas Bu? Ya, Ya. sudah jelas Pak. Ya. Jadi salah satu treatment kami terkait pelatihan tadi, kami ada yang kegiatan yang namanya bimbingan teknis. Jadi bagaimana? Nanti dilanjutin Mas Eka ya. Jelas ya Bu? Halo. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Salah satunya adalah kami mengadakan kegiatan bimbingan teknis. Jadi mengundang pelaku usaha atau audiensi terkait produk apapun produknya itu yang dapat dilakukan kami mengadakan yang teknis. Nah, pada saat acara bimbingan teknis kami juga mengundang beberapa narasumber pembicara yang berkaitan dengan ekspornya, apakah dari sisi regulasi ekspornya atau regulasi kayaknya, artinya saling bersambung gitu dan berkaitan. Nah, untuk teknisnya bagaimana pelatihan tersebut, sih setahu saya ada di teman-teman PPI yang di mana yang di PPI ya, di Grogol PPI. Nah, terkait dengan pelatihan itu kan biasanya mereka mendaftar ya, soalnya mendaftar. Seperti halnya dulu ketika untuk produk perhiasan, kami pernah melakukan berkoordinasi lah ya dengan teman di PPE untuk PPI. Mungkin Gurita atau tim Gurita pernah dengar perak dan bisa celuk ya, gitu ya, dengan teknisnya sampai dengan pelatihan. Nah mungkin untuk alas kaki ini saya malah justru kami menunggu nih informasi untuk alas kaki pelatihannya kira-kira kapan adanya, karena juga pada acara momen pada pagi hari ini juga pas juga nih kalau dari sisi Jaglu Perdagangan Luar Negeri itu ceritanya melalui Gimsek dan beberapa narasumber. Nah, untuk teknis pelaksanaan memang teman-teman PPD atau yang berkaitan dengan pelatihan tiket polimotor saya di PPI ya untuk yang itu ya. Jadi itu berita Moni. Nah, terima kasih Mas Aldo. Untuk pelatihan memang ada di Tianpen, yaitu di PPI yang ada di Slipi Grogol. Untuk lebih jelasnya persyaratan apa, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin kami serahkan ke Mas Eka untuk mengerange untuk acara tanya jawab berikutnya dan akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Mas Aldo. Sama-sama Bu. Silakan Pak Eka. Terima kasih Bu Rita. Karena di kolom chat juga belum ada yang menyampaikan pertanyaan nih, jadi mungkin saya izin lagi nanya ke Pak Aldo, Pak. Pernah nggak Pak ada pengalaman gitu Pak selama misalnya proses pengurusan ekspor gitu, khususnya di alas kaki atau di produk lainnya lah, yang kira-kira terkendala gitu, misalnya di pabeannya kah, atau dia sebenarnya alas kaki bebas ekspor, tapi ada beberapa unsur yang bikin dia akhirnya tidak bisa diekspor gitu, atau dilarang atau dibatasi gitu, atau mungkin ada kasus pengalaman lainnya Pak, mungkin bisa di-share di sini, izin Pak. Baik Mas Eka, terima kasih informasinya. Jadi jelas lagi. Jelas Pak. Oke, teman-teman juga apa namanya masalah di chat tadi itu tuh yang jelas ya. Jadi gini, pada dasarnya secara filosofinya ya, jadi kita ini akhirnya ini udah kita diskusi aja, ngobrol lah ya, seperti halnya ngobrol. Setuju Pak. Filosofinya bahwa itu ekspor impor
adanya di Kementerian Perdagangan. Ekspor impor itu cenderung namanya perdagangan luar negeri. Sepakat ya Mas? Perdagangan luar negeri adanya di Kementerian Perdagangan. Nah, ya tentu kalau kita bicara salah satu Dirjen Perdagangan kita bicara ekspor impor, tapi sebenarnya tidak. Artinya kita bicara ekspor impor ya kita satu bendera, Mendak, Dirjen Perdagangan, saling support. Ada yang bikin ekspor, ada yang bikin perdagangan tarifnya kah atau regulasinya kah, kebijakan dan kalau bikin PPI depan FTA perjanjian internasional dan sebagainya. Kementerian Perdagangan. Tapi pada kenyataannya tidak semua kita bicara ekspor impor adanya diatur oleh Kementerian Perdagangan. Sepakat Mas? Ternyata tidak ya seperti diberikan. Seperti halnya saya mau impor katakan impor seluler. Ini contoh saja ya, impor seluler atau handphone. Oh, ternyata saya pikir impor seluler itu ada di Kementerian Perdagangan yang sebagai dari filosofi. Nah, itu tidak. Ternyata impor seluler itu harus diatur oleh Kementerian Perdagangan. Iya, apakah hanya Kemendak? Tidak. Ternyata ada bukti finalannya dari Kementerian Kominfo, izin Postel terkait apa? Terkait sertifikasi Postel. Oh, ternyata izin dari perdagangan nggak cukup. Iya, ada izin dari Postel. Levelnya gimana? Levelnya sama. Levelnya sebagai izin final. Dipakai siapa? Dipakai pelaku usaha. Siapa yang mengajak? Bea cukai kita. Ternyata izin final dari perdagangan tidak hanya cukup dari pelaku usaha yang menyampaikan mengajukan permohonan izin tersebut, izin final kata impor yang cukup menggunakan dokumen dari perusahaan. Ternyata tidak, itu rekomendasi misalnya. Dari rekomendasi dari mana? Dari kementerian lain. Jadi kementerian lain itu mendapatkan rekomendasi, kemudian bergabung dengan dokumen dari perusahaan, maka itu baru ke perdagangan. Treatmentnya online. Hasilnya digital signature. Dikirim kemana? Dikirim melalui portal INSW. Yang portal itu WCSA. Nah, semua elektronik. Nah, terkait tadi pertanyaan Mas Eka, jadi kalau mohon izin juga bagi kami menyampaikan dan teman-teman, ada kiranya sebaiknya memang kita bicara pelaku usaha, kita bicara konteks ekspor dalam hal ini, juga harus memahami, mengetahui apa itu pos tarif, apa itu HS. Jadi barang, baik nantinya ekspor maupun barang yang masuk dari negara kita, ekspor impor barang itu diindikatorkan oleh pos tarif atau HS. Nah itulah. Nah treatmentnya HS tersebut itu nanti akan dikenakan latas atau tidak berdasarkan regulasi yang berlaku negara kita kan gitu. Siapa yang menguasai custom atau devisa? Kita ekspor kalau ya impor pun juga berlaku hal sama. Artinya keluar masuk barang ini dikatakan dengan HS. Medianya apa? Dokumen PEB. Pengajuan PEB baik ekspor. Untuk PIB ya untuk impor. Nah, ketika dipermasalahkan, sebenarnya kita bicara tadi ekspor sepanjang barang itu untuk pos tarif tertentu yang sudah di-declare oleh bahwa baik itu tidak dikenakan lartas ekspor ya, apapun sebenarnya nggak ada masalah lanjut. Nah, terus dokumen apa? Dokumen dari NIB dan dokumen lainnya. Misalkan apa? Voice, dan sebagainya. Bagaimana dengan SKA tadi? SKA kita, SKA ekspor untuk negara ekspor. Misalkan kita mau ekspor ke China, ke Swedia, Ukraina dan sebagainya, penjualan form A, itu nggak ada masalah oleh custom. Nah tadi SKA tadi siapa yang merasa? Oh, yang mereka SKA ekspor dari kita
adalah bea cukai atau customer di negara tujuan ekspor. Oh ternyata Pak Aldo ini ekspor benang. Oh tadi Pak Aldo ini ekspor alas kaki. Saya ekspor ke tanah Amerika, penggunaan POM-A. Nah, SKA saya itu terbit dari Dinas Perindak Provinsi DKI. Yang mereka adalah customer Amerika. Bagaimana yang kalau Mas Eka misalnya impor, Mas Eka Jaya mengimpor alas kaki menggunakan SK dari Amerika atau POM-A. Siapa yang mereka? Ya issuing atau apa? Receiving authority itu custom kita. Jadi SK kita tidak jadi yang mengecek adalah negara. Jadi kita fokus ekspor, kita fokus alas kaki untuk ekspor alas kaki. Tidak dikenakan lapas. Tidak ada perizinan yang mengatur. Barang bebas ekspor ya. Kalau impor beda lagi treatmentnya. Salah satu tujuannya apa? Dikenakan lapas ada hambatan supaya apa? Supaya tidak membanjirnya barang. Oh, tapi caranya itu dalam kita ekspor sebesar mengendalikan ekspor, kita ekspor sebanyak-banyaknya. Makanya kalau kita bicara ekspor impor, lapasnya lebih banyak diimpor. Kenapa? Dari itu agar tidak membanjir barang. Namun demikian, kita bicara FTA, kita selalu membuka perjanjian internasional, mengambil yang baru, terdapat partner yang baru negara yang lain, baik bilateral, ya, regional dan sebagainya lah. Kan memang ada efek juga karena apa? Nanti pertukaran barang ya, trade in goods-nya, perdagangan barang yang nanti dimiliki PSA produk spesifik, ya emang ada efeknya. Kalau bahasa kita tuh, ya udah gue ekspor ke negara lo ya, lu bisa impor apa, lu bisa ekspor ke negara gitu. Nah, kita deal salaman, ya risikonya memang barang impor. Contoh lah ASEAN China, kalau persen. Ya, teman-teman di sini nggak paham tuh saya, masih kayak kita pun tahu barang. Ya memang seperti itu efeknya. Akhirnya ada beberapa teman dengan tarif ya ada yang dari tiga sebagai ya begini caranya mengirim sedikit, menghambat sedikit. Ya memang efeknya terjadi barang impor. Tapi bagaimana caranya kita balas mereka, tanda kutip balas kita ekspor ke negara kita. Alhamdulillah alat kaki dari itu jadi sampai pada yang ke Amerika banyak itu kita mengalami surplus. Kalau bisa kita sebanyak-banyaknya lebih meningkatkan lagi. Oleh karena itulah kalau kemarin mau izin, mohon maaf kalau kelasnya kemarin pelaku usaha PT Civil sebagainya. Jadi sekarang kita mungkin belok sedikit UMKM, ini cara ekspor. Terima kasih mereka. Terima kasih Pak. Jadi memang semangat kita untuk mendorong ekspor ya Pak. Jadi intinya ekspor itu mudah lah ya Pak. Syaratnya nggak terlalu banyak. Khususnya untuk alas kaki juga karena tidak diatur gitu ya. Maksudnya tidak bebas ekspor lah pokoknya bebas untuk diekspor selama memenuhi syaratan. Terima kasih Pak. Saya ingin beralih ke Pak. Oh sebentar, ada yang bertanya ini. Ada yang bertanya dari Pak Yan dari PT Zeto. Izin bertanya untuk Pak Aldo nih Pak. Izin Pak Aldo. Ya. Dia bertanya apakah HS code di INSW itu update dari Kemendak untuk barang yang dibatasi atau dilarang dan bisa menjadi acuan kami khususnya untuk ekspor. Karena kami pernah ekspor batu apung dengan HS code 25131000, tapi setelah staffing dan sudah ada NPE, PEB, saat mau masuk pelabuhan dicegah mungkin ini dicegah sama bea cukai.
menurut bea cukai termasuk barang yang dilarang dan akhirnya barang kami masuk ke gudang TPP dan menjadi barang BNN. Mungkin ini salah satu yang bisa jadi ini nih case nih. Mungkin Pak Aldo mungkin bisa membantu Pak menjawab Pak. Terima kasih Pak. Baik, di ya, Bapak Ibu yang di TV saya tahu yang laki-laki, yang TV perempuan. Ya sudah. Izin pertanyaan untuk Palu sedikit menyimpang. Apakah HS Code ini update dan kita bicara ekspornya ya? Karena kan pernah ekspor batu aku, ekspor 2003. Tapi setelah starting dan sudah ada inovasi ekspor, saat mau masuk pelabuhan di cegah tiga termasuk barang negara. 25 tidak dicek di INR. Jadi gini Pak pertama tadi seperti yang saya sampaikan pada slide tadi itu INSW INTR www.insw.id sudah menunggu bisa dicari Lartas baik AS atau menjadi barang atau diskusi. Apakah INSW itu adalah hanya Lartas yang seluruh oke. Berarti sudah mengecek ini ya bahwa di NDR tidak ada. Setahu saya itu sudah update ya. Artinya yang mengupdate apapun isi atau konten yang dilakukan teman-teman di INSW. Kami menyampaikan peraturan update yang terbaru sebagainya kita kirim ke mereka. Tolong dong teman-teman, update dong di INDR dan kami ada peraturan dulu. Teman-teman pelakukan sudah pada mereka jadi ngerti loh, ini baru loh. Dah kita sampaikan. Bila mana informasi tersebut ya kan tidak menyalahkan teman-teman atau gimana ya. Setahu saya sejauh ini so far sih adalah konten yang terupdate. Kita nanti pastikan kembali bahwa HS253 ini apakah barang itu dikenakan larangan, larangan dan pembatasan. Pembatasan ya berarti kan butuh PE loh. Nah ini batasi, ada kuota, ada PE-nya, penting ekspornya, ada negara tujuan ekspornya, berapa jumlah satuannya, negara dan sebagainya. Itu batasan. Tetapi ternyata kalau dilarang, ya namanya dilarang kok ya nggak boleh, forbidden gitu, forbidden dalam bahasa Indonesia. Ini nggak boleh masuk sini, ini nggak boleh keluar sana, berarti nggak boleh. Nah, nanti kita bisa praktekkan kembali nih, Mas Eka dan teman-teman. HS253 itu 10. Apakah barang itu bila mana sudah pernah melakukan ekspor karena iya dulu kami pernah melakukan HS ini. Tapi kok sekarang nggak bisa. Nah, kenapa? Bisa saja aturan yang mengatur barang tersebut untuk HS yang sama katakan atau HS-nya pemekaran one to many atau many to one, misalkan gitu. Ternyata di peraturan terbaru tanpa mungkin teman-teman belum mengerti ada peraturan baru, belum mendapatkan informasi dan sebagainya. Nah itu ternyata HS tersebut ternyata sudah dilarang, misalkan gitu. Ada yang pernah dulu gitu juga dilarang. Kami dulu bisa loh, kami gak ada masalah. Dia juga bisa loh.
pengetahuan terbaru ternyata barang tersebut HS ini sudah tidak ada larinya ke HS. Misalkan 2573 misalkan nama 10.00 berubah jadi 12.00 berubah HS-nya, tapi dilarang, bisa saja, why not itu, bisa aja. Nah nanti kita pastikan kembali di web INTR 2022 kenakan atau tidak ada aturan. Biasanya kalau yang namanya dilarang biasanya pasti ada peraturannya. Nah terkait dengan pelarangan ekspor, ada di Kementerian Perdagangan di Permendak 45 ada itu Permendak 45. Nah sementara ini kami juga menginformasikan mereka juga juga ini bukan PE pasar sama aja. PE itu persetujuan ekspor. PE itu persetujuan ekspor. Kalau SPE surat persetujuan ekspor sama aja. Sebutannya dulu SPE sekarang jadi PE. Nota persetujuan ekspor itu sudah terbit kita. Terus yang dipermasalahkan apanya? Kalau HS tersebut memang dilarang, ya kami nggak menerbitkan kan dilarang. Kami dilarang kok. Nggak oleh lah, nggak boleh. Berarti kalau dari sisi BJK, mereka hanya melaksanakan aturan. Mereka menjaga gerbang. Kalau aturan mengatakan nggak boleh, ya oleh, nggak boleh. Kan begitu. Ini nanti Mas Eka nanti dipastikan kembali di BPNTR HS tersebut apakah dikenakan atau tidak. Dan biasanya nanti teman-teman tim juga kan akan penjelasan alasannya kenapa ini dihambat lah atau menjadi terkendala lah di atas. Seperti itu mas. Gue silakan tanya. Terima kasih Pak Aldo. Semoga menjawab ya Pak Yan. Dan mungkin bisa tercerahkan. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Tria Mulyasari. Kendala apa saja yang mengakibatkan sulit melakukan ekspor? Mungkin siapa yang bisa bantu jawab ini? Mungkin dari sisi regulasi bisa dibantu Pak Aldo. Kalau dari sisi regulasinya Pak, misalnya apa yang mengakibatkan sulitnya? Ya, tapi harusnya nggak ada ya Pak. Kendala apa? Nah ini saya sharing aja ya diskusi Burka dan tim ya. Ya, baik Pak. Kami pernah melakukan identifikasi 22 langsung ke pelaku usaha. Katakanlah pelaku usaha A. Dan kami berlanjut pelaku usaha B. Ini baik PT, CV dan sebagainya. Biasanya CV ya pelaku usaha yang 22 adalah artinya secara ceritanya agak berbeda. Kita lepas kita santai dan lebih mudah lah masuk kepada. Nah, kami lagi identifikasi terkait hambatan ekspor. Tak tanya. Sampai ini mau nggak sih ekspor? Mau Pak. Pengen kan? Terus biar. Ya, saya bingung Pak. Iya cara ekspor. Nah, kesulitan apa ya? Sampai alam ini. Saya nggak mengerti regulasi Pak. Regulasi di mana? Ya regulasi di internal di negara Indonesia Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami bilang ini ngomong ekspor. Saya tanya, sekarang ada ini lebih murah daripada stigma ngurus perizinan sebagainya juga permudah. NIB. Bahkan mereka sampai ada apa itu NIB? Ya saya bilang, ya saya jelaskan NIB itu adalah nomor usaha sebagai PDB maupun AP ketika impor, sebagai dokumen perusahaan, sebagai dokumen izin komersial atau izin bersurat itu NIB.
sepanjang saya bilang barang sampai memang ada tata cara, prosedurnya ada. Memang tidak mudah, tapi jauh lebih sulit saya bilang. Jika impor, ekspor lebih mudah, tapi jauh lebih impor. Nah, salah satunya adalah impor. Tidak ada latas yang dikenakan. Misalkan alas kaki. Nah, salah satunya adalah kendala tadi itu. Regulasi di internal. Kemudian akses pasar mereka, informasi negara mana tuh yang kira-kira bisa menerima barang saya, Pak. Kira-kira negara mana sih, warga negara mana sih yang butuh barang saya? Saya pengen expand, gitu. Saya pengen nyoba. Nah, lanjut ke pelaku KB tadi itu. Jadi dia bilang, saya pernah kirim ke luar negeri, Pak. Saya nggak tahu, dia pesan barang, saya ada barang kepada saya kirim. Senang dia dengan barang. Negara beli, bukan barang contoh dibeli. Artinya B2B lah ya. Dia tidak melakukan ekspor seperti halnya umum definisi normal adalah ekspor. Dia kirim DHL, apalah kirim lah ya. Yang online melalui IG dan sebagainya. Kemudian kirim kedua kali atau ketiga sebagainya. Ujuk-ujuk yang minta dibuatkan banyak. Katakanlah 1000 piece. Diminta 1000 piece, tapi dalam jangka 3 bulan harus sudah terpenuhi. Mumet dia. Kendala juga. Artinya apa? Pertama, dia bingung kisaran 2.000 dalam 3 bulan. Dia punya karyawan cuma 3 orang. Gitu. Jadi SDM harinya. Ngejar waktu 1000 piece, dari itu. SDM cuma sedikit, manakala SDM yang diandalkan itu memiliki skill tertentu, tapi kalau cabutan dari pihak lain juga bisa, itu dari si SDM. Belum lagi terkait bahan baku, belum lagi terkait dengan modal ya, kalau memang ya bisa aja B2B mereka bayar sekian persen dulu modal enak, tapi kalau pertanyaan tadi kembali tadi kendala apa saja yang mereka ya tadi salah satunya trafikannya itu selalu regulasi di pasar kan regulasi di sana seperti apa tentunya nggak tahu juga. Nah, makanya tadi itu saya sampaikan ada media-media tertentu yang point of origin ya terpenting tadi INR terkait dengan regulasi terkait sertifikat juga perizinan terkait juga regulasi kita juga perlu update ya di webnya Kemenkes di apa namanya itu menu regulasi ya di situ ada juga dan bisa diinstal di handphone yang sudah Android dan sebagainya lah banyak lah atau medianya kemudian ada yang OSS bagaimana caranya membuat NB. Artinya website tadi itu sebenarnya saling berkaitan untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan ekspor. Nah, kalau kendala, makanya tadi kalimat saya iya Pak, ada apa sih yang ditemukan jadi melakukan ekspor. Nah, tadi itu kurang lebih bisa menjawab pertanyaan tadi itu adalah media-media tadi itu agar informasi tersampaikan kepada pelaku usaha di UMKM. UMKM ini kan banyak banget. Katakanlah dari Sabang sampai Merauke. Susah juga mengumpulkan dua. Ya sampaikan lagi di video menggunakan kita internet. Kurang lebih begitu. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi intinya selain apa ya berpikir kita untuk mencari buyer di luar, mungkin kita juga harus berpikir menyiapkan diri kita sendiri dulu di dalam negeri gitu ya Pak, sebagai pelaku usaha. Takutnya kayak yang tadi Bapak cerita, dapat order besar, tiba-tiba, waduh kapasitas kita nggak cukup.
Jadi, tapi memang yang paling penting untuk ekspor syaratnya harus ada berbadan usaha sih ya Pak. Yang penting berbadan usaha. Mungkin Mas Jadi, Damar bisa menambahkan terkait mungkin iya, saya baru mau ke Pak Damar nih. Mungkin Pak Damar bisa nambahin Pak dari Ditmas, mungkin bisa ada tambahan Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama apa yang kedua ya? Begini. Yang terakhir Pak, yang terkait kendala Pak. Oke, kalau untuk kendala mungkin saat ini ya yang saya lihat ya kalau dari pengalaman seperti yang lain yang mengatakan mungkin lebih hal-hal yang bagus ya. Misalkan contoh, pastikan buyer itu minta ada dua sih selain harga juga nanti komitmen untuk keberlanjutan. Jadi harga, kualitas, dan keberlanjutan itu tiga hal yang agak krusial ya, yang sering diminta oleh buyer. Nah mungkin kalau terkait harga yaitu bisnis to bisnis lah kan, mungkin harga sekarang dengan harga ke depan kadang fluktuatif. Nah itu yang ada terjadi inilah apa namanya, kita harus bisa memprediksi gitu lah ke depan, dan bahan baku terutama. Kualitas yaitu mungkin pasti nanti awal-awal mau ekspor buyer minta sampel dan mungkin akan dicek untuk standar di negaranya itu masuk atau tidak. Nah itu biasanya itu yang harus dijaga kualitasnya gitu. Jadi jangan nanti ngasih sampelnya bagus pada saat ekspor berapa kali terus nanti menurun-nurun, itu bisa nanti di negara tujuan ekspor ada apa namanya pemeriksaan seperti kita kan bisa dari karantinanya atau mungkin dari BPOM-nya, terus kemudian dari kalau untuk barang-barang post border ya dari KTM seperti itu kan tidak ada standar-standar SNI-nya. Tapi yang di sana ya standar dari negara ekspor itu memang harus terpenuhi. Itu pernah 0,0 berapa mikron ada itu tidak lolos akhirnya. Jadi memang itu sih yang harus penting untuk dijaga. Kalau kendala teknisnya sih seperti itu, tapi kalau untuk kendala ada juga dispute, yaitu masalah mungkin nanti masalah apa namanya akan terjadi permasalahan ya nanti pasti kita akan bantu lah melalui rekan-rekan baik perwakilan perdagangan baik itu ITTC atau atasnya ya yang ada di negara tujuan ekspor, nanti kita siap membantu apabila ada permasalahan. Kalau untuk SKA sih sebenarnya tidak banyak ya, asal kita apa namanya eksportir ini memenuhi persyaratan tadi yang secara dokumen tadi ada RW bill, packing list, faktor BL kan seperti itu standar ekspor sebenarnya. Nggak pasti kalau ekspor ada itu, jadi kemungkinan akan memenuhi, tapi ya kami harap jangan berlaku apa namanya tidak bagus lah, misalkan bahan baku atau tidak ada pengolahan gitu langsung di packing aja di hanya pengepakan. Nah itu mungkin apa namanya sekali dua kali tidak ketahuan, tapi suatu saat pasti negara custom atau becukai negara tujuan pasti akan mengetahui dan akan melakukan verifikasi. Jadi tidak ada kendala yang berarti lah kalau untuk SKA penerbitannya, apalagi kan sudah pakai elektronik dan ISKA-nya juga pasti akan sangat membantu. Mungkin demikian kalau yang saran. Oh yang tadi ya, yang pertanyaan pertama mungkin saya sempat baca juga di NSW, yaitu peraturan di NSW yang mungkin kalau kami sarankan terkait latas tadi, kalau membaca ya baiknya tidak cukup satu, maksudnya cukup NSW saja
kalau bisa juga baca peraturan di Kementerian Perdagangan, mungkin di situ juga ada peraturan-peraturan, jadi mengeceknya beberapa lapis gitu lah istilahnya, apalagi komoditi yang agak sensitif seperti barang tambang seperti itu kan, bahan mentah lah gitu, jadi lebih mengantisipasi. Ya memang ini itu single risk plan ya, tujuannya memang hanya patokan seperti itu. Mungkin Bea Cukai juga harusnya berpatokan juga di NSW. Nah mungkin ada tadi yang disampaikan oleh Pak Aldo, ada pada saat ada peraturan baru atau ketentuan yang belum diupdate di NSW, nah itu ya namanya kita apa namanya kerjasama antar KL, mungkin ada yang masih apa namanya tidak diinput HS-nya, itu ada kelewatan atau apa. Nah, itu ada memungkinkan walaupun sangat-sangat kecil, tapi ada kemungkinan juga. Jadi baiknya kalau barang-barang yang sensitif, yang bahan-bahan mentah seperti itu, ngeceknya harus double cross check, misalnya ke NSW, ke Kemendak, peraturannya sudah jelas, itu ada misalkan yang kita pun juga bisa lihat atasnya apa saja. Kemudian juga bisa mempertanyakan sebelum ekspor, datang dulu ke KPBPC, misalkan tempat yang diekspor itu, menanyakan bahan, siapa tahu salah HS lah, kita mungkin bilang ini HS 123, mungkin Bea Cukainya menganggap 124. Jadi antisipasi itulah agar tidak terjadi tadi istilahnya hal-hal yang kurang mengenakan saat diekspor. Gitu. Nah, tapi kalau yang barang-barang yang pengolahan, barang-barang yang sebelumnya tidak ada apa namanya atasnya, yang sebelumnya tidak ada atasnya, umumnya sih tidak ada pengaturan gitu. Jadi ya kemungkinan tidak ada pencegahan kecuali barang-barang berbahaya yang lain. Mungkin demikian itu tips-tipsnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Damar. Mungkin nambahin, kalau boleh nambahin nih, pernah pengalaman juga. Jadi buyer itu memang akan sangat detail ya nanya produk yang akan dia beli gitu. Misalnya contoh alas kaki. Mereka pasti akan nanya ini terbuat dari apa, bagaimana nanti bisa nyaman di kaki saya, pokoknya detail. Pernah ada pengalaman gitu, bayarnya nanya, si eksportir produknya, dia nggak bisa apa ya, ibaratnya dia tidak mengenali produknya sendiri gitu. Jadi mereka tidak bisa bercerita banyak tentang story behind the product, si produk ekspornya yang mereka sedang jual. Dan itu menurut saya waktu itu eksportir kita sempat ini ya kehilangan momentum lah, karena waktu itu bayarnya sempat bertanya tapi jawabannya tentang produknya ya tentang produknya itu tidak pas lah gitu. Maksudnya jadi produknya si bayarnya tidak akhirnya yang tadinya semangat karena si eksportirnya ibaratnya tidak menceritakan produknya dengan baik, mungkin itu juga bisa jadi yang perlu jadi bisa salah satu kendala lah. Mungkin itu untuk Bu Tria. Kami bergerak ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yan lagi nih. Oh, untuk Pak Damar nih Pak. Izin Pak. Beliau bertanya tentang apakah DAB yang sudah dibuat harus diserahkan ke IPSKA dan bagian apa yang diserahkan ke IPSKA, karena kalau COO yang kami serahkan yaitu yang duplikat. Mungkin Pak Damar bisa langsung jawab Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian tadi ya ini. Kalau untuk DAB ini sebenarnya tidak ada yang perlu diserahkan. Kenapa demikian?
Karena kan pembuatan DAB juga melalui sistem kita yang ISKA tadi, Kemendagri.id. Jadi elemen datanya sudah kami report semua secara sistem, secara online, jadi tidak perlu ada yang serahkan. Jadi tinggal printnya aja, Bapak di invoice, tidak langsung bisa ekspor. Gitu. Jadi sangat mudah lah, memudahkan untuk eksportir. Jadi tidak seperti SKA yang harus kopinya mungkin taruh di ISKA. Karena ini sudah sistem semua elektronik, kami sudah bisa merekod, artinya sudah bisa menyimpan secara elektronik file-file yang Bapak sampaikan di DAB tersebut. Jadi tidak ada perlu penyerahan. Nah, yang kemudian yang kedua itu pertanyaan mengenai high export. Nah, ini saya tambahkan aja. Kalau untuk high export itu kewenangan penuhnya memang ada di Bea Cukai. Jadi untuk di sana ada istilahnya unit sendiri, nah sebutannya klasifikasi barang di Direktorat Teknik Pabeanan, dan juga mereka punya rek sendiri untuk menentukan HX code-nya seperti apa. Jadi cara aturan internasional atau World Customs Organization itu HX code adalah kewenangan di masing-masing negara di Bea Cukai-nya, di Bea Cukai. HX code dan perangkatnya juga lebih lengkap, dan pelatihannya mereka juga lebih jauh lah, lebih baik dibanding mungkin di kementerian lainnya gitu. Jadi memang instansi yang diberi kewenangan penuh dan punya fasilitas yang memadai untuk menentukan HX code. Jadi baiknya memang HX code ditanyakan ke rekan-rekan di Bea Cukai. Itu kalau untuk mungkin peraturan selanjutnya nanti akan kami bantu lah. Gitu, untuk akan ada pertanyaan. Kami juga ada kami call center di di NAPED itu ada call center, di SKA juga ada call center tadi ya, disampaikan. Silahkan aja di web kemendag.go.id juga ada di situ call centernya, bukan live chat ini mungkin belum ada gitu ya, tapi terkait ke call center. Atau selain saya juga ada ini, kalau mau nanya high code, tapi mungkin lebih tepatnya lebih baiknya memang tanya ke Bravo Bea Cukai. Demikian. Ya, terima kasih Pak Damar. Mungkin sekalian menjawab pertanyaan Pak Ian juga ya yang selanjutnya itu. Semoga terjawab ya Pak Ian. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, saya mau bertanya sedikit nih Pak kepada Damar Pak. Misalnya perusahaan ada punya cabang atau punya anak perusahaan gitu Pak. Nah itu mereka ingin mengajukan SKA-nya itu bagaimana ya Pak? Maksudnya harus satu-satukah atau bisa hanya melalui perusahaan induknya saja atau bagaimana Pak? Terus yang kedua Pak, kalau boleh dari sisi SKA, penggunaan SKA, karena kita lagi ngebahas alas kaki nih, karena sebagaimana kita ketahui kan dokumen SKA ini sifatnya bukan wajib ya, jadi lebih ke ada yang mau menggunakan SKA ya monggo gitu, tapi kalau enggak ya udah. Untuk di sektor alas kaki sendiri bisakah Pak di-info sedikit aja, maksudnya bagaimana penggunaan SKA untuk sektor alas kaki gitu, apakah cukup tinggi atau moderate atau bagaimana Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Kalau untuk tadi perusahaan usaha kepada kantor cabangnya, ya memang saat ini kita kan
sudah terintegrasi ya, ada NPWP, ada NIB. Sekarang kan kita lebih mengacu ke NIB ya untuk usaha di situ. Yang online sistem artinya yang terdaftar kita bisa terintegrasi langsung itu dengan baru ke kantor pusatnya. Nah, selain itu juga permasalahan tadi karena SKA ini bisa diterbitkan dimanapun dan kapanpun ya sudah elektronik. Jadi kami harapkan ya kantor pusat saja gitu. Belum bisa lewat cabangnya. Jadi nanti kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan SKA-nya. Nah, kalau misalkan contoh kantor pusatnya di Jakarta, ada cabangnya di Semarang, nggak masalah terbit di Jakarta karena sudah memenuhi unsur tadi di NIB-nya Jakarta seperti itu. Jadi tidak masalah nanti pihak custom atau pihak bea cukai tujuan ekspor atau nanti yang ada di bayarnya itu tidak akan melihat oh ini terbit dari Jakarta biaya masuknya 5%. Oh terbit dari Semarang biaya masuknya 10%. Nah, jadi semua yang terbit dari manapun itu akan dilihat satu sama. Yaitu terbit dari Indonesia gitu. Ini barang Indonesia. Tidak akan dipilah-pilah gitu, tidak akan menjadi suatu permasalahan tertentu dan tidak akan tidak ya sampai sekarang ya saya dapat verifikasi pun tidak ada terkait misalkan sudah di mana IDK-nya, tapi lebih pemenuhan ketentuan asal barangnya gitu yang akan difokuskan oleh custom karena SKA ini kan memang tujuannya untuk custom ya untuk bea cukai negara tujuan ekspor, bukan untuk buyer, bukan untuk eksportir seperti itu. Tujuan utamanya untuk mengetahui asal usul barang dan pembebasan biaya masuk atau pengurangan biaya masuk. Jadi lebih kita fokuskan bagaimana agar CO ini atau SKA ini bisa diterima di negara tujuan ekspor oleh si custom dari ekspor. Ya, jadi itu utama kita. Terus tadi pertanyaan kedua, pemanfaatan SKA Pak di sektor alas kaki. Kebetulan, mohon maaf ini saya dapat diskonya memang agak cukup mendadak, jadi siap. Belum menyiapkan data-data detail, tapi memang kalau kami lihat alas kaki memang sudah cukup banyak, terutama untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, itu sudah cukup bersaing lah pasar kita di sana, dan juga ke Timur Tengah ini juga semakin meningkat gitu. Jadi jangan lupa menggunakan SKA. Ya memang SKA ini tidak dokumen wajib, hanya dokumen permintaan ekspor. Kenapa demikian ya tadi sudah saya sampaikan, tidak semua barang ekspor itu memenuhi ketentuan asal barang. Jadi kita nggak bisa menerbitkan SKA apabila barang itu tidak memenuhi gitu, hanya impor misalkan dari Cina, terus kemudian di packing, terus ekspor lagi ke Uni Eropa misalkan, hanya untuk istilahnya circumvention, pengalihan. Ya, kita tidak akan terbitkan SKA-nya gitu. Itu akan menyebabkan nanti verifikasi dan SKA kita istilahnya yang tadi eksportir lain yang sudah betul-betul ekspor dengan baik, dengan memenuhi ketentuan asal barang, jadi istilahnya dapat imbas buruknya gitu di negara lain. Itu yang kita cegah seperti itu. Demikian. Siap, makasih Pak. Kebetulan ada pertanyaan lagi Pak. Jadi dari Bu Nisa nih Pak, dari PT Queen Pacific, izin bertanya bagaimana cara menambah HS code pada ER. ER ini apa ya? Saya kurang paham. Monggo langsung Pak Damar. Ya, makasih. ER ini salah satu bentuk DAB tadi, indikasi asal barang. Siap. Ini sebetulnya eksportir terregistrasi, atau biasanya ini kita gunakan untuk di Uni Eropa, REX system ya, mengganti REX. Ya. Jadi kalau untuk penambahan HS code
mudah saja silahkan menyampaikan permohonan ke ISKA-nya, melalui bisa secara informal dulu biar lebih aware ya, karena ISKA itu tidak mengecek semuanya ya. Kita infokan dulu kami mau nambah high score, sudah tambah. Nah sekarang sudah ada menu penambahan high score untuk flight system. Jadi nggak usah khawatir, tinggal ada menu perubahan di situ, tinggal tambah aja high score. Kemudian koordinasi dengan ISKA-nya agar disetujui untuk penambahannya. Jadi sekarang sudah ada menu penambahan. Jadi nggak usah khawatir. Silahkan. Oke. Terima kasih Pak Damar informasinya. Mungkin terjawab ya Bu Nisa. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Atau ada yang ingin bertanya melalui langsung berbicara, tidak di chat. Kami persilahkan juga. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dan sebagai informasi, kami seperti biasa di akhir acara Ngobrol Ekspor ini akan menyampaikan beberapa informasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ada beberapa seperti tadi Pak Ian bilang, ada link untuk Bravo, Bea Cukai, dan segala macam. Jadi mungkin kita share di sini. Mungkin bentuknya agak berantakan, tapi seperti itu intinya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu pelaku usaha. Dan sebagai informasi juga, rekaman ini akan ditayangkan di YouTube Kemendak. Jadi apabila ingin merekomendasikan kepada kawan-kawan pelaku usaha yang ingin mendengarkan pembahasannya, bisa ditunggu jadwal tayangnya di YouTube Kemendak. Mungkin terakhir kami mengingatkan perkenannya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan melalui link sebelumnya. Ini saya posting lagi. Oke. Demikian dari kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas luangnya waktunya Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Bapak Aldo, Bapak Damar yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya nih untuk berdiskusi bersama kita di sini. Jadi halo, siapa? Ada yang ingin berbicara? Oh enggak, oke. Oke, kalau begitu kami sudahkan. Terima kasih. Salam sehat selalu dan salam semangat ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldo, Pak Damar. Sampai ketemu. Sama-sama Bu. Izin Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.